Pemerintah mengharuskan anak-anak kita untuk masuk sekolah. IDAI tidak merekomendasikan anak-anak untuk di bawah 6 tahun untuk dimasukkan sekolah tatap muka. Stay tune, karena di akhir dari video ini saya akan kasih ide yang kreatif gimana sih cara kita memberikan pembelajaran yang kreatif tentunya untuk anak-anak kita di usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau cerita tentang rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI terkait dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. COVID udah 2 tahun dan akhirnya sekarang tahun 2022 pemerintah mengharuskan anak-anak kita untuk masuk sekolah. Tapi kita galau ya, mungkin ada millennials yang ngerasa kalau anaknya belum divaksin tapi kok dia harus masuk sekolah. Terus gimana nih, kita harus ikutin pemerintah atau kita harus biarin anak kita tetap online nih? Karena kan ada beberapa mungkin millennials yang ngerasa kalau online ini kayaknya kurang efektif ya. Mungkin harus harus offline masuk ke sekolah, dan ternyata pas millennials coba, mungkin ada yang metodenya sudah hybrid di sekolah, ternyata anak-anak juga kesannya kayak, wah jadi jauh lebih oke nih. Yang anaknya jadi punya teman, jadi nggak terlalu jadi penakut, lalu jadi lebih cepat perkembangan skillnya. Kalau millennials ada yang setuju atau yang nggak setuju tentang pembelajaran online dan offline, coba bisa komen ya. Saya pengen tahu pendapat millennial seperti apa. Dan jangan lupa stay tune, karena di akhir dari video ini saya akan kasih ide yang kreatif gimana sih cara kita memberikan pembelajaran yang kreatif tentunya untuk anak-anak kita di usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Nah, tanggal 2 Januari 2022, IDAI sudah mengeluarkan rekomendasinya untuk anak-anak kita yang sudah harus masuk sekolah. Oke? In general, yang sudah pasti kalau guru dan juga petugas sekolah itu harus 100% sudah mendapatkan vaksinasi COVID. Jadi millennials tolong pastikan itu ke guru-gurunya yang millennials bisa tanya. Yang kedua, anak-anak yang sudah masuk sekolah itu juga anak-anak yang sudah selesai vaksin COVID-nya 2 kali. Ataupun ada kondisi di mana dulu anak-anak kita pernah kena COVID, maka dalam waktu 6 bulan terakhir saya rasa antibodinya masih cukup baik untuk bisa memproteksi kalau perlu masuk sekolah. Nah, yang ketiga, prokesnya itu yang millennial harus pantau. Pada saat millennials datang ke sekolah, nganterin anaknya, itu millennials harus bantu pantau. Kira-kira prokesnya sudah aman atau belum. Yang pertama, masker itu wajib untuk semuanya. Lalu fasilitas cuci tangan, itu saya rasa udah banyak sekolah yang sudah memberikan. Baru mau masuk sekolah harus cuci tangan dulu. Lalu yang pasti anak-anak kita harus jaga jarak. Dan kalau misalnya pada saat nanti ada waktu break time dan itu harus makan, harus diberikan jarak. Mungkin ini kesannya kurang atau mungkin mustahil ya. Apalagi anak-anak udah harus ke sekolah, harus main. Dan mungkin akan ada waktu di mana dia harus makan bersama. Tapi kita harus berikan pemahaman ini ke anak-anak kita. Mungkin setiap hari kalau ke sekolah, ingat jangan terlalu nempel-nempel sama teman-teman. Kalau mau main, masker tidak boleh dilepas. Kalau nanti makan, tolong jangan terlalu banyak ngobrol, jangan terlalu hahaha sama teman-teman, karena nanti takutnya keselak. Yang kedua juga nanti malah memperbanyak resiko droplet yang keluar dan bisa tertular, karena pada saat itu kita tidak pakai masker. Oke? Lalu sirkulasi tentunya juga harus terjaga. Pastikan di sekolah itu punya HEPA filter di masing-masing ruangannya. Oke? Dan juga kalau misalnya memang sampai diperlukan, mungkin kita perlu diskusi dengan pihak sekolah untuk melakukan tes antigen rutin ataupun PCR secara rutin. Baik untuk staf sekolah ataupun juga untuk anak-anak. Terutama apalagi mereka yang sudah ada sampai ada gejala atau kita lihat ada peningkatan kasus COVID di sekitar kita. Nah, yang menariknya, IDAI ini juga memberikan rekomendasi per kategori umur. Jadi yang pertama adalah kategori umur 12 tahun sampai 18 tahun. Ini kategori anak-anak yang sudah sekolah di SMP SMA. Nah, untuk anak-anak ini kan mereka sebagian besar saya rasa sudah mendapatkan vaksin COVID. Jadi untuk anak-anak ini sudah boleh 100% masuk sekolah tatap muka offline.
Dan saya pikir juga anak-anak usia di SMA SMA ini sudah bisa lebih diomongin, udah bisa punya kesadaran, udah bisa punya logikanya sendiri untuk bisa lebih jaga-jaga. Prokes juga pasti bisa lebih ketat, dan juga mereka punya sudah punya kognitifnya yang sudah lebih baik untuk bisa sama-sama menjaga kesehatan. Nah, kalau untuk usia 12-18 tahun ini boleh 100% masuk sekolah kalau misalnya tidak ada peningkatan kasus COVID atau juga tidak ada transmisi lokal Omikron di daerah tersebut. Kalau mulai kelihatan ada peningkatan kasus atau Omikronnya itu jadi mulai makin banyak tapi masih terkendali, anak-anak itu disarankan untuk 50-50, hybrid lagi, 50% online, 50% offline. Oke? Lalu yang berikutnya kalau untuk kategori anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Ini kan yang sekarang pemerintah lagi melakukan vaksinasi COVID. Nah, jadi karena ini baru banget, IDAI merekomendasikan hanya 50% yang boleh masuk sekolah. Jadi metodenya hybrid. 50% online, 50% offline. Dengan catatan tidak ada peningkatan kasus COVID dan juga Omikronnya masih terkendali. Oke, kalau misalnya sampai kasusnya naik, lalu juga Omikronnya kayaknya tambah banyak, tapi masih terkendali, disarankan untuk hybrid boleh, tapi lebih banyak kegiatannya itu outdoor. Oke, lalu kalau misalnya yang paling penting adalah untuk anak-anak kita nih yang masih di bawah 6 tahun. Di mana di bawah 6 tahun ini masih belum bisa dapat vaksin COVID. Iya dong, karena kita galau nih, anaknya udah mesti masuk sekolah tapi belum divaksin, gimana? Dan anak kita selama ini kita jaga banget. 2 tahun terakhir, dibawa ke mall pun hampir nggak pernah, dibawa ketemu keluarga pun hampir nggak pernah misalnya. Kalau yang ekstrim banget, yang parno banget, which is itu bagus untuk menjaga kan, supaya anak kita tidak terpapar dan tidak terkena. Sekarang harus masuk sekolah yang resiko untuk terpaparnya jauh lebih tinggi. Nah, IDAI tidak merekomendasikan anak-anak untuk di bawah 6 tahun untuk dimasukkan sekolah tatap muka. Jadi harus semuanya itu dilakukan dengan online. Mengingat belum ada divaksin COVID. Ya kecuali kalau anak kita udah pernah kena COVID deh. Ya kan antibodinya masih ada. Jadi kurang lebih sampai 6 bulan ke depan masih bisa lah ya memproteksi. Lalu untuk itu biasanya pihak sekolah dan juga orang tua itu harus bekerja sama untuk bisa memberikan pembelajaran yang kreatif. Dan mungkin milenial sudah banyak ya mengalami selama 2 tahun ini, ada yang prakarya ataupun ada permainan-permainan yang kreatif dari sekolah yang dibawa pulang, yang dikirimkan ke rumah untuk bisa sama-sama dibuat oleh orang tua dengan anak mengikuti panduan dari gurunya. Tapi kan itu tetap semuanya online. Nah, Mice belakangan ini itu lagi mengembangkan satu proyek yaitu suatu proyek kreatif yang untuk mau mengajarkan anak-anak kita untuk bisa belajar lebih baik di rumah sesuai dengan rekomendasi perkembangan skill anak-anak itu dari IDAI. Nah, millennials bisa lihat yang sedang dikembangkan itu namanya adalah The Cleverkins. Ini adalah buku untuk pembelajaran kreatif untuk anak-anak di usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Tujuannya adalah supaya anak kita jangan nonton terus deh ya, apalagi YouTube terus, karena kan itu juga pasti tidak akan baik untuk tumbuh kembangnya dia. Nah, kalau millennials mau lihat-lihat seperti apa sih kreatifnya buku ini, millennials bisa klik link yang ada di description box. Saya taruh di situ untuk millennials bisa pelajari lebih lanjut. Oke, so that's all rekomendasinya. Saya harap ini tidak terlalu membosankan. Thank you for watching dan jangan lupa like and subscribe video ini kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe.